Proses manajemen sangat penting bagi sebuah perusahaan karena setiap perusahaan memerlukan pengendalian. Nah, di dalam pengendalian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, actuating, dan controlling. Nah, empat hal tersebut sering disebut sebagai POAC. POAC terdiri dari kata planning, organizing, actuating, dan controlling. Hal tersebut sangat berpengaruh besar dalam perintisan sebuah perusahaan, pengembangan, hingga mencapai tujuan hal tersebut. Planning merupakan proses mengidentifikasi tujuan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam sebuah organisasi tersebut. Organizing adalah menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Actuating adalah tindakan atau pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang telah diharapkan. Controlling adalah sebuah proses pengawasan terhadap kinerja serta pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kinerja tersebut sehingga dapat berjalan baik dan benar. Penerapan sistem POAC di PT Astra Agro Lestari. PT Astra Agro Lestari berdiri pada tahun 1988 dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, serta menjalankan berbagai kegiatan lainnya. PT Astra Agro Lestari tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1997. Analisis sistem POAC pada PT Astra Agro Lestari. Yang pertama yaitu planning. Planning yang pertama yaitu menentukan jenis usaha. PT Astra Agro Lestari berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, dan pada tahun 1984 baru dimulai budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Hingga sekarang, perseroan ini terus berkembang dan tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Planning yang kedua yaitu mengembangkan jenis usaha. Perseroan ini telah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti plasma dan IGA (Income Generating Activity) atau kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pembudidayaan kelapa sawit maupun non-sawit. Planning yang ketiga yaitu upaya pembudidayaan. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, perseroan konsisten melakukan peremajaan tanaman untuk mempermudah rata-rata usia tanaman. Planning yang keempat yaitu pengelolaan hasil panen. Perseroan ini mengembangkan bidang usaha dengan mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit di Sulawesi Barat. Planning yang kelima yaitu target penjualan hasil panen. Targetnya adalah pasar ekspor, yaitu Filipina dan Tiongkok. Selain itu, perseroan ini juga telah mengoperasikan blending plant atau pabrik pencampuran pupuk di Kabupaten Danggelan, Sulawesi Tengah. Planning yang keenam yaitu marketing. PT Astra Agro Lestari kembali mendapatkan apresiasi berkat prestasi dan keunggulannya pada event Indonesia Digital Marketing Champion 2020 yang digelar oleh majalah SWA. Perusahaan sawit ini mendapatkan Best Digital Marketing Champion 2020 kategori Natural Source. Pada PT Astra Agro Lestari terdapat sistem organisasi yang berupa RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Presiden Direktur, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Risk Management, BP Sustainability, dan Manajemen Operasional. Sedangkan untuk equating pada PT Astra Agro Lestari berfokus pada pengembangan digitalisasi proses kerja. Digitalisasi ini terbukti telah membantu kinerja perusahaan tetap efisiensi,
dan efektif meskipun mobilitas sangat terbatas akibat situasi pandemi yang masih terjadi saat ini. Dengan adanya digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas produksi sehingga nantinya perseroan akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Controlling. PT Astra Agro Lestari menetapkan dua kebijakan controlling. Kebijakan yang pertama terkait dengan manajemen rantai pasok. Akibatnya, kebijakan ini mempengaruhi produktivitas kinerja perseroan. Kebijakan yang kedua yaitu manajemen persediaan stok. Untuk mengantisipasi resiko melubernya persediaan yang berdampak pada strategi penurunan penerimaan buah dari pihak ketiga atau smallholders. Kesimpulannya, penerapan sistem POAC ini dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan karena dengan sistem ini kinerja perusahaan akan tertata dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan tersebut. Manajemen yang baik dalam suatu perusahaan akan membawa keuntungan terhadap perusahaan tersebut.